والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجبل الآمن من قيل إن قاتل الخلق على شهرة استناقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Melanjutkan muzakarah kita di majlis muzakarah. Kita mengenangkan muzakarah tentang agama. Ilmu ada dua, al-ilmu ilman. Ilmu ada dua macam. Ilmun fil qalbi wa zaka ilmun nafi'. Yang pertama ilmu yang ada di dalam hati. Itulah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmun ala lisan. Yang kedua ilmu yang hanya di lidah. Wa zaka hujjatu wa ala ibni Adam. Itu akan menjadi penuntut bagi manusia, bagi anak Adam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menjadi pembela, malah menjadi pembela. Hadirin bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut daripada kisah lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah calon dai, calon muballigh, wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sejak lahirnya telah terdapat peristiwa-peristiwa besar yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi yang teragung, seorang dai yang teragung. Dirahmati Allah SWT. Selama mengandung tidak pernah merasakan sakit. Dan beliau lahir dalam keadaan bersih. Bidannya ketika itu ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Syifa, Sayyidah Syifa. Satu riwayat Sayyidah Syifa, ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang kemudian masuk Islam. Maka beliau bercerita, aku lihat bayi baginda Nabi Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan bersih. Biasanya kan 9 bulan penuh dengan kotoran, dibersihkan dulu. Makhtunan maqtu'an, tali pusatnya sudah terputus, sudah terpotong, jadi nggak perlu dipotong. Dan lahir sudah dalam keadaan dikhitan, masruron, dan dalam keadaan gembira. Biasanya bayi lahir kan nangis, tapi wulida makhtunan masruron, lahir dalam keadaan telah dikhitan dan lahir dalam keadaan senang, gembira. Di pangku, nggak lama kemudian langsung beliau membalikkan badannya, sujud, lama sekali sujud. Setelah sujud kemudian beliau angkat tangan kanannya sambil mengajukan jari ke atas langit. Kemudian setelah itu datang kabut berupa cahaya yang sangat tebal seperti kabut menyelimuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendengar ada suara, tufu bi Muhammadin masyariqal ardi wa magharibiha wa misuha fil bihar liya'rifu ismahu wa sifatahu wa na'tahu. Bahwa ini Muhammad keliling timur, barat, utara, selatan, bawa ke seluruh penjuru, bahkan masukkan ke dalam lautan, supaya seluruh makhluk mengetahui namanya, sifatnya, dan wajahnya. Terdengar suara lama. Bayi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diselimuti dengan kabut cahaya.
Kemudian tiba-tiba kabut hilang, ibundanya lihat. Kemudian datang kabut yang lebih tebal lagi, tapi kabut cahaya yang menyelimuti Nabi sehingga nggak kelihatan, padahal di depannya, tapi Nabi SAW tidak kelihatan oleh ibunya. Lalu terdengar suara orang-orang mengatakan, wa'tuhu khuluqa Adam, berikan kepada bayi ini akhlaknya Nabi Adam alaihissalam, wa ma'rifata Syith, dan ma'rifatnya Nabi Syith alaihissalam, wa syuja'ata Nuh, dan sifat keberanian Nabi Nuh alaihissalam, wa khullata Ibrahim, dan sifat khalilnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim khalil, yang kekasih Allah SWT terdekat. Wa lisana Ismail, dan berikan kepadanya lidah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail berkata kepada ayahnya kan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kemudian waridha Ishaq, berikan kepadanya sifat ridhonya Nabi Ishaq. Wa fasahata Saleh, berikan kepada bayi ini juga fasihnya Nabi Saleh alaihissalam. Wa hikmata Lut, dan hikmahnya Nabi Lut alaihissalam. Wa busyra Yaqub, dan berita gembira yang Allah berikan kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Wa jamala Yusuf, dan keindahan, kegandengan, ketampanan Yusuf alaihissalam. Wa syiddata Musa, dan tegasnya Musa alaihissalam. Wa ta'ata Yunus, berikan kepadanya, kepada bayi ini juga sifat ketaatannya Nabi Yunus alaihissalam. Wa jihada Yusha, berikan kepadanya jihadnya Nabi Yusha alaihissalam. Wa sauta Dawud, dan suara merdunya Nabi Dawud alaihissalam. Allah berikan. Wa hubba Daniel, dan berikan kepadanya rasa cinta Nabi Daniel alaihissalam. Allah berikan. Wa wiqara Ilyas, berikan kepadanya kewibawaan Nabi Ilyas alaihissalam. Wa ismata Yahya alaihissalam, berikan kepadanya sifat ismahnya, terpeliharanya Nabi Yahya alaihissalam. Wa zuhda Isa alaihissalam, dan berikan kepada bayi ini sifat zuhudnya Nabi Isa alaihissalam. Wa gmisuhu fi akhlaqi jami'in nabiyyin alaihi salatu wassalam, dan tenggelamkan dia, celupkan dia di dalam akhlaknya 124.000 nabi dan rasul. Allah kumpulkan seluruh sifat-sifat nabi yang para nabi memiliki sendiri-sendiri, semua Allah kumpulkan dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pertama lahir. Dah komplit semua sifat-sifat para nabi terkumpul dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai modal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam medan dakwah yang komplit. Yang mana medan dakwah nabi-nabi terdahulu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi terdahulu hanya menghadapi satu orang, para petani saja, ada yang Nabi hanya menghadapi berdakwah kepada para pedagang saja, ada yang berdakwah hanya kepada raja saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi semua bentuk, semua pekerjaan, semua profesi, semua macam, Arab, Ajam, Timur, Barat, orang hitam, orang putih, semua. Ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira, untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira, seluruh alam. Ini ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW Allah hantar, Allah utus untuk seluruh umat manusia di seluruh alam hingga hari kiamat. Medan dakwahnya paling luas, masa kenabiannya paling panjang. Nabi-nabi terdahulu medan dakwahnya terbatas.
Masa kenabiannya pun terbatas, hanya sampai datangnya nabi berikutnya. Nabi berikutnya, rasul berikutnya datang membawa syariat baru, maka memansuh syariat yang sebelumnya. Rasulullah SAW mendapat syariat yang paling sempurna, syariat yang paling akmal, yang atam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Akmal dan atam syariat, akmal dan atam agama. Din, agama yang paling sempurna, syariat yang paling sempurna Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah maka Allah kumpulkan semua sifat-sifat para nabi dalam diri beliau sejak hari pertama lahir. Ketika beliau lahir, api yang disembah di Persia ribuan tahun padam. Bahkan 14 menara yang dibangun oleh Anushirwan pun runtuh. Padahal bangunannya begitu kokoh. Di zaman Abu Mansur, beliau menjadi khalifah, beliau mau menghancurkan istana yang dibangun Anushirwan, nggak bisa, saking kokohnya. Tapi waktu Rasulullah lahir, 14 menaranya roboh, Allah tumbangkan. Mereka datang kepada padri mereka, ulama mereka. Oh, kami nggak tahu. Akhirnya tanya, paman saya ada di Syam. Mereka pergi ke Syam, tanya, apa ini, tanda apa ini? Maka dia mengatakan, Nabi akhir zaman telah lahir, maka sekarang bukan zamannya menyembah api lagi. Quran akan dibaca, sudah bukan waktunya lagi menyembah api. Zaman patung, zaman api sudah berakhir. Ini pertanda Nabi akhir zaman telah datang. Waktu itu ada seorang Yahudi dari Madinah datang ke Mekah waktu Rasulullah lahir. Dia melihat langit dipenuhi dengan cahaya. Bahkan ketika itu Abu Thalib, paman Nabi, ketika itu sedang memperbaiki, sedang renovasi Ka'bah. Maka dia lihat justru dinding-dinding Ka'bah malam itu semuanya sujud ke makam Ibrahim. Kemudian setelah itu tegak lagi, dipenuhi dengan cahaya. Bahkan si bidan tadi yang dia melihat waktu Rasulullah lahir, dia lihat seakan bulan sudah turun, sudah dekat, seakan-akan akan jatuh di atas kepalanya. Terang benderang semua. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka ketika itu orang Yahudi tadi bertanya, adakah di antara kalian bayi yang lahir tadi malam? Ada, ditunjukkan ini. Bapaknya ada. Enggak, yang bapaknya sudah wafat. Yang yatim ada? Ada. Siapa? Putra Abdullah. Abdullah telah wafat di Madinah. Maka dilihat dan dibalik, dibuka punggungnya, dia lihat ada cap kenabian. Maka dia mengatakan, wailun li Bani Israel, celaka Bani Israel, kenabian telah keluar dari mereka. Sekarang kenabian telah berpindah kepada orang Quraisy, kepada kalian wahai orang Quraisy. Bani Israel, orang-orang Yahudi berharap Nabi akhir zaman dari mereka juga, tapi Allah SWT berkehendak lain. Maka mereka mengatakan kenabian telah keluar dari kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari awal kelahirannya Allah tampakkan mukjizat. Allah Subhanahu wa taala tampakkan perkara-perkara, peristiwa-peristiwa besar, karena beliau adalah nabi yang teragung, nabi yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala hantar untuk kita. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mulai diangkat menjadi nabi umur 40. Nubi Abi Iqra, diangkat menjadi nabi dengan turunnya surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian wa ursila bil muddatsir, diangkat menjadi rasul dengan turunnya surah Al-Muddatsir. Maka beliau mulai berdakwah. Nabi-nabi terdahulu antara dakwahnya dengan ahkamat itu tidak ada jeda, enggak ada jarak. Begitu Nabi dakwah iman, maka langsung diberitahu ahkamat apa, perintah apa. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah, tidak ada ilah bagi kalian kecuali Allah. Kemudian langsung dijelaskan. Baca dalam Al-Quran, Nabi dakwah seperti itu, kemudian langsung menyampaikan ahkamat. Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya, orang Madian, kalian jangan mengurangi timbangan dalam berdagang, karena umatnya pedagang harus jujur, jangan mengurangi timbangan. Begitu juga nabi-nabi yang lain, mereka langsung menyampaikan ahkamat, hukum syariat.
Tapi Nabi SAW setelah dakwah tidak langsung turun ahkamat. 11 tahun, 12 tahun berikutnya baru turun perintah sholat. Ada jeda, ada jarak yang begitu lama. Kenapa? Karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang umat ini Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk melanjutkan dakwahnya Nabi, Pak. Kita harus paham tadi bahwa Allah telah beri kita anugerah, Allah jadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala punya maksud, Allah Subhanahu wa taala punya tujuan, yaitu setelah Rasulullah tidak ada nabi lagi, maka umat inilah yang bertanggung jawab untuk melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, kesusahan demi kesusahan dialami, mujahadah. Memang fase semua Nabi memulai dengan dakwah. Dalam dakwah fase yang pertama adalah wujudud dakwah. Semua Nabi perintah pertama dakwah. Nabi Musa alaihissalam diperintah dakwah. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Nabi Nuh inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan seterusnya. Semua nabi Allah utus pertama, perintah pertama kepada para nabi adalah perintah dakwah. Karena dengan dakwah inilah maka hidayah akan datang, kemudian akan mudah mengamalkan agama. Sementara para nabi alaihi wassalatu wa taslimat, mereka diberi oleh Allah hidayah langsung. Enggak ada cuy. Para nabi yang mentaskil mereka, yang dakwah mereka siapa? Enggak ada. Para nabi memang adalah hamba-hamba pilihan Allah yang maksum, yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mengemban tugas dakwah. Nah, dengan dakwahnya para nabi, kemudian Allah jadikan dakwahnya para nabi sebagai asbab turunnya hidayah. Kalau Allah berkehendak, Allah berfirman, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kami bisa memberikan kepada setiap jiwa hidayah langsung. Enggak perlu dakwahnya nabi, enggak perlu susah payah, enggak perlu 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Dunia kan tempat ujian, kalau enggak seperti itu ya bukan tempat ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala uji keimanan setiap. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dakwah di Mekah. Kemudian beliau membentuk para sahabat, membentuk majmuah yang mereka juga siap berdakwah kapan saja, kemana saja, berapa lama saja. Para sahabat disiapkan oleh Nabi seperti itu. Para sahabat kalau diajak oleh Rasulullah, kalau disuruh oleh Rasulullah untuk berdakwah, enggak ada seorang pun yang menyampaikan alasannya, maaf ya Rasulullah, saya belum bisa. Jadi Rasulullah telah mendidik para sahabat sedemikian rupa sehingga sahabat siapapun mereka, apapun pekerjaan mereka, semua kalau disuruh oleh Nabi untuk berangkat berdakwah, mereka semua siap. Kapan saja. Enggak pernah dalam sejarah, dalam kitab-kitab tarikh, dalam kitab hadis kita dapati sahabat ketika disuruh dakwah, suruh berangkat, maaf ya Rasulullah, saya belum siap. Hari ini kalau kita suruh dakwah, maaf saya belum siap, ini banyak urusan, ini banyak pekerjaan. Para sahabat enggak seperti itu. Karena itulah maka Rasulullah bersabda, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Yang menyandinginya, yakni tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in. Setelah itu Rasulullah enggak bilang kemudian yang setelahnya, enggak. Hanya 3 generasi. Khairul quruni qarni, sebaik-baik. Kemudian yang terbaik kedua adalah yang setelahnya, kemudian terbaik yang ketiga adalah setelahnya. Setelahnya enggak disebut. Maka alim ulama mereka mencari apa sebabnya Rasulullah mengatakan sebaik-baik zaman adalah zamanku, sebaik-baik kurun adalah kurunku, sebaik-baik masa generasi adalah generasi sahabat.
Karena para radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mereka semua adalah da'i ilallah, mereka duat. Apapun profesi mereka, apapun pekerjaan mereka, laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya, semuanya mereka adalah da'i, orang-orang yang menyeru manusia. Bahwa mereka adalah da'i, orang yang siang malam berusaha menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, para sahabat mereka adalah da'i. Mereka semua adalah duat, penyeru manusia, mengajak manusia untuk ibadah, beriman, yakin, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam mereka berdakwah, ya tidak berdakwah begitu saja, mereka berdakwah dengan ilmu. Maka mereka ada amal taklim. Semua sahabat mereka adalah da'i. Semua sahabat mereka adalah orang-orang yang alim agama, mereka adalah orang yang mengamalkan agama, dan mereka adalah da'i, orang yang mendakwahkan agama. Prioritas adalah dakwah. Dakwah yang ditunjang, yang dikuatkan dengan ilmu, dengan zikir, ibadah, dan dengan akhlak. Ya, jadi akhlak itu bukan berdiri sendiri. Ibadah, zikir juga tidak berdiri sendiri. Taklim, ilmu juga tidak berdiri sendiri, tapi untuk menguatkan dakwah. Jadi mereka dakwah, mereka juga taklim, belajar, mereka juga zikir, mereka juga punya akhlak seperti akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini 4 usaha agama dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kumpulan ataupun gabungan dari 4 amal ini, nggak bisa dipisah. Ya dakwah, ya taklim, ya ibadah, ya khidmat. Sementara hari ini kita pecah-pecah, kita pisah-pisah. Yang bagian dakwah, ada yang bilang saya tak bagian ngajar saja, ada yang bilang saya tak bagian zikir saja, ada yang bilang saya tak bagian sosial saja, bangun gedung untuk anak yatim, sosial, panti asuhan. Adapun dakwah kalian saja, saya tak ngurusin ini. Di zaman sahabat enggak seperti itu. Di zaman sahabat, seluruh sahabat mereka juga dakwah, mereka juga taklim, mereka juga zikir, mereka juga khidmat. Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik kurun adalah kurunku. Kenapa? Karena ketika itu seluruh sahabat, seluruh orang Islam, seluruh orang beriman, laki-laki, wanita, mereka bahu-membahu, mereka juga berdakwah. Kemudian mereka juga menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mereka juga berzikir, mereka juga berkhidmat kepada umat, melayani umat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman tabi'in. Kenapa zaman tabi'in adalah zaman terbaik kedua? Karena di zaman tabi'in juga masih hidup dakwah, tapi yang lebih menonjol adalah taklim. Dan mulai dari sinilah sejarah panjang itu. Jadi sejarah kehidupan sahabat luput dari ahli tarikh. Kalau kita baca kitab-kitab sejarah itu, kehidupan perjalanan sahabat setelah Rasulullah wafat, tapi setelah Rasulullah wafat, zamannya Sayyidina Abu Bakar masih tercatat sedikit, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Ali hampir tidak tercatat. Kebanyakan tercatat setelah zaman itu, zaman tabi'in. Ketika itu di mana orang-orang fokus untuk menuntut ilmu, melakukan perjalanan untuk ilmu. Di situ mulai panjang lebar sejarah. Sementara sejarah sahabat itu sedikit. Padahal ini sejarah yang menentukan. Sehingga hari ini umat kalau disuruh berdakwah, melanjutkan dakwahnya Rasulullah, heran. Ini ada contohnya. Karena memang di dalam kitab sejarah, coba dalam kitab sejarah yang ditulis ulama-ulama zaman sahabat ini hampir tidak tertulis. Tapi memang ketika itu ya para tabi'in, ulama-ulama, mereka menulis pun dari kehidupan para sahabat.
dalam kitab Futuhus Syam, dalam kitab-kitab sejarah perjalanan para sahabat yang mereka sampai ke Jordan, sampai ke Mesir, itu hanya sekilas, tidak detail. Mulai detail, mulai panjang lebar, itu mulai dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, kemudian dinasti Turki Utsmani. Wah, itu panjang lebar, kitab tebal-tebal ditulis itu. Tapi yang menceritakan kisah zaman Sayyidina Umar 10 tahun 12 tahun Sayyidina Umar itu enggak terekam sedikit, padahal itu sejarah yang asli. Bagaimana agama bisa hidup di 2/3 dunia, bagaimana sahabat dulu pergi, itu enggak ada dalam kitab sejarah. Sehingga ketika umat disuruh seperti mereka, heran, memang ada orang meninggalkan istri, meninggalkan keluarga untuk mendakwahkan agama? Memang ada. Yang ada itu dulu orang pergi mengumpulkan ilmu. Imam Bukhari pergi mengumpulkan ilmu 1000 ulama, ya, untuk mendapatkan satu hadis perjalanan 1 bulan, ya, ada itu mulai. Tapi perjalanan sahabat yang sampai ke Indonesia, yang sampai ke Cina, yang sampai, nggak terekam. Kubur mereka itu yang memberitahu. Ternyata ada 36.000 kubur ada di Jordan. Itu yang ngasih tahu kita, ternyata ada sahabat yang pergi ke sana untuk agama. Tapi dalam kitab gak tertulis. Padahal ini, makanya hadirin yang dirahmati Allah SWT, orang menuntut ilmu, melakukan safar untuk belajar ilmu agama, ada contoh. Tapi untuk dakwah khuruj fisabilillah, orang bingung hari ini. Padahal itulah asbab hidupnya agama di seluruh penjuru dunia, itu ya geraknya sahabat. Cuma nggak terekam di dalam, tidak tertulis dalam kitab-kitab sejarah. Mulai tertulis itu zaman tabi'in, tabi'in, di mana ketika itu keilmuan menonjol. Orang melakukan perjalanan untuk dakwah mulai berkurang. Kemudian sumalladzina yalunahum, kemudian setelah zaman mereka, yaitu tabi'in, yaitu zaman zikir, munculnya thariqah sufiyah, ulama-ulama sufi, mursyid thariqah, mulai bermunculan ketika itu. Ketika itu dakwah dibuat, tapi tidak seperti di zaman sahabat. Jadi yang dinomorsatukan zikir, taklim nomor 2, dakwah nomor 3. Di zaman tabi'in, taklim nomor 1, dakwah nomor 2, zikir nomor 3. Bahkan zikir mungkin belum ada seperti itu. Maka zaman yang terbaik zaman sahabat. Kenapa? Karena dakwah nomor 1, taklim nomor 2, zikir nomor 3, khidmat nomor 4, dan 4-4-nya dibuat. Kemudian zaman tabi'in, zaman yang terbaik setelah sahabat, yaitu zaman tabi'in. Kenapa? Karena di zaman tabi'in ilmu nomor 1, dakwah nomor 2, zikir ibadah nomor 3, khidmat nomor 4. Kemudian zaman tabi'in adalah zaman terbaik ketiga. Kenapa? Karena ketika itu zikir yang dinomorsatukan, dakwah nomor 2 ataupun nomor 3, taklim. Jadi zikir, kemudian taklim, kemudian dakwah nomor 3, baru khidmat. Setelah itu Rasulullah enggak menyebutkan. Kenapa? Karena setelah itu zaman yaitu di mana umat Islam menomorsatukan khidmat, menomorsatukan perut, menomorsatukan keperluan hidup, menomorduakan taklim, ataupun menomorduakan zikir, menomortigakan taklim, dan menomorempatkan dakwah. Dibalik. Itulah keadaan umat hari ini. Semua kalau untuk masalah keperluan hidup, wajib kasbul halal, fardhah, mencari rezeki yang halal wajib. Apakah sahabat enggak paham bahwa mencari rezeki yang halal itu wajib? Apakah para sahabat tidak paham dengan hadis ini, bahwa mencari rezeki yang halal itu wajib? Yang meriwayatkan juga sahabat. Tapi sahabat tidak menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki, tapi menghabiskan waktunya untuk membawa agama, mendakwahkan agama ke seluruh dunia. Sejarah, kita baca kitab Hayatus Sahabah, bagaimana para sahabat menghabiskan seluruh waktunya, hartanya, dirinya untuk dakwah, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW.
Nah, beliau adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Siapa yang lebih paham dengan kehidupan Nabi? Sahabat. Apakah kita lebih paham dengan kehidupan Nabi dari sahabat? Rasulullah mengatakan, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku semua laksana bintang di langit. Siapapun yang kalian ikuti, teladani, kalian akan dapat petunjuk. Man yastanu falyastana biman qad mata. Barang siapa yang ingin meneladani, ingin mengikuti jejak seseorang, ikutilah jejak orang yang telah mati. Wahum ashabu Muhammad, dan mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang yang paling paham dengan kehidupan Nabi. Tapi mereka tidak menghabiskan waktunya, hartanya, dirinya untuk mencari nafkah, tapi menghabiskan dirinya, waktunya, hartanya justru untuk menghidupkan agama ini di seluruh alam. Bagaimana seluruh umat manusia di seluruh dunia dapat hidayah, sebagaimana semangat yang dibawa oleh sang kekasih mereka, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daimul fikr mutawasilul ahzan, di mana sifat Rasulullah beliau senantiasa berfikir, mutawasilul ahzan, dan berkesinambungan, bersambung kerisauan beliau kepada umat. Tidak ada satu malam pun yang beliau lewatkan tanpa menangisi umat ini. Tidak ada satu siang pun yang beliau lewatkan tanpa berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Bahkan pada saat-saat beliau mau wafat pun yang diingat adalah umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Seorang nabi yang sangat sayang, sangat cinta kepada orang-orang beriman, kepada umatnya. Pada waktu Mi'raj, Isra Mi'raj, maka Rasulullah sendiri bersabda, falamma danautu ila bisatin nur, ketika aku telah dekat dengan permadani yang terbuat dari nur, hamamtu an akhla'an alayya, aku ingin melepas kedua sandalku. Fanuditu lima takhla'an alaik, wahai, maka aku diseru, kenapa engkau ingin melepas kedua sandal kamu? Khasyitu murarat at-tarbi wa uqubat ar-raddi, aku takut pahitnya penolakan dan siksaan penolakan, ya Allah. Ayyuqala li kama qila li akhi Musa alaihissalam, aku takut aku akan dikatakan kepadaku sebagaimana telah dikatakan kepada saudaraku Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam waktu di Bukit Turi Sina, maka Allah berfirman, fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas, itu wahai Musa, lepas kedua sandal kamu, kamu berada di lembah yang suci. Maka sebelum engkau menegur aku, ya Allah, aku mau melepas kedua sandalku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, in kana Musa arada fa antal murad, in kana Musa ahabba fa antal mahbub, wa in kana Musa talaba fa antal matlub. Wahai kekasihku, kamu beda dengan Musa. Bila Musa alaihi salam dia yang menginginkan aku yang menginginkan kamu. Bila Musa yang mencintai aku yang mencintai kamu. Bila Musa yang mencari aku yang mencari kamu. Beda. Nah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala misal, mintalah, tu'ta, kamu akan diberi. Maka Rasulullah bersema, as'aluka ya Allah, li Aminatal lati waladatni, wala li Halimatal lati ardu'atni, wala li Fatimata ibnati. Ya Allah, saat yang sangat bergembira ini, di saat yang saya paling dekat dengan engkau, ya Allah, aku tidak akan meminta untuk ibuku Aminah yang telah melahirkan aku. Aku juga tidak akan berdoa untuk Halimah yang telah memberi aku ASI. Dan aku juga tidak akan berdoa untuk putri tercintaku Fatimah. Innama as'aluka ummati. Aku meminta kepadamu, ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Beri hidayah umatku ya Allah. Berapa miliar penduduk dunia ini? Nabi SAW ketika Mi'raj pun yang dipikirkan kita. Itu yang harus kita teladani, yang mulia. Bagaimana kita lebih memikirkan bagaimana semua manusia dapat hidayah, bagaimana seluruh penduduk Amerika dapat hidayah, penduduk Eropa dapat hidayah, bagaimana seluruh penduduk Afrika dapat hidayah, bagaimana seluruh penduduk Cina dapat hidayah, orang-orang Australia dapat hidayah. Itu yang harus kita risaukan. Siang malam Nabi merisaukan umat. Habis untuk dan seluruh sahabat juga sama. Seandainya mereka bekerja pun dengan fikir, tetap risau fikir bagaimana orang dapat hidayah. Itu yang harus kita teladani.
Semangat dakwah. Dakwah bukan hanya bergerak, dakwah bukan hanya bicara, tapi fikir, risau yang ada dalam hati. Seperti risau dan fikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanuti itu maka aku diseru, ma asfaqaka ala hadhil ummah, wahai kekasihku, alangkah cintanya kamu kepada umatmu. Ummatuka khalqun dhaif wa ana rabbun latif wa anta nabiyyun syarif. Umatmu memang makhluk yang lemah, aku adalah Rabb yang maha lembut, dan kamu adalah nabi yang mulia. Fa kaifa yadhi'u dhaif bainal latifi wasyarif. Lalu bagaimana umat yang lemah yang berada di antara Rabb yang maha lembut dan nabi yang mulia, bagaimana dia akan terlantar? Aku tidak akan menterlantarkan mereka, jadi kamu enggak perlu bersedih lagi. Fa wa'izzati wa jalali la uqassimanna yaumal qiyamati qismain. Demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan membagi hari kiamat menjadi dua. Anta taqulu ummati ummati wa ana aqulu rahmati rahmati. Satu sisi kau akan berdoa, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku, maka aku akan jawab, rahmatku lebih luas daripada segala sesuatu. Dalam kesempatan yang seperti itu pun Rasulullah tidak berdoa untuk ibunya, tidak berdoa untuk putrinya, tidak berdoa untuk cucunya, berdoa untuk kita umatnya. Ini yang harus kita teladani. Dakwah itu harus disenuh fikir, risau. Dakwah asasnya adalah fikir. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, bertahanus, beliau memikirkan keadaan umat. Satu sisi Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada beliau bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengadab umat-umat terdahulu yang menentang nabinya. Dari kisah kehidupan para nabi terdahulu, bahwa suatu umat akan dihancurkan oleh Allah ketika mereka telah melampaui batas. Apa yang dilakukan umat kepada nabinya? Yang pertama, mereka la yasma'un, enggak mau mendengar. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, enggak mau mendengar. Seandainya mereka mendengar, maka yungkirun, mereka mengingkari. Yukadzibun, mendustakan. Fa in kadzabuka faqad kudzibat rusul min qablik. Yang pertama, mereka enggak mau dengar. Seandainya terdengar oleh mereka, mereka mendustakan. Yang ketiga, bukan hanya mendustakan, yastahziun. Umat telah mengejek, mencela, mencemooh nabinya. Yang keempat, yuqatilun, berusaha membunuh, memerangi nabi, baru Allah akan turunkan adab ke atas kaum itu. Dan Rasulullah telah melihat bagaimana orang Mekah, mereka telah berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah tidak sedih, takut jangan-jangan Allah turunkan adab kepada mereka. Kesedihan Nabi. Begitu sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan beberapa ayat untuk menghibur beliau. Kamu jangan terlalu bersedih, sedih, tapi jangan terlalu keterlaluan, nanti kamu bisa binasa. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafan. Ma anta alaihim bimusaitir wa ma 'alaika illal balagh. Dan masih banyak puluhan ayat dalam Al-Qur'an yang menghibur Nabi. Kewajiban kamu hanya menyampaikan, wahai nabiku, kamu bukanlah pengawas mereka. Kamu jangan sampai karena sedih sampai kamu akan binasa. Ini banyak ayat-ayat yang Allah turunkan untuk menghibur Nabi supaya jangan terlalu dalam risau, dalam fikir memikirkan umat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang harus kita teladani. Dakwah dengan risau, dakwah dengan fikir. Belajar memikirkan orang lain, belajar memikirkan bagaimana seluruh manusia, seluruh bangsa dapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dicita-citakan Nabi, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Yang beliau risaukan bagaimana seluruh umat manusia terselamat dari azab Allah dan masuk dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita teladani. Dakwah seperti itu ya. Dakwah yang tanpa pamrih, dakwah yang mendatangi umat, dakwah yang menyeru manusia hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah dengan risau, dakwah dengan fikir. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan seluruh waktunya, seluruh hidupnya untuk itu. Dan akhlak, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan fikir risau, kemudian dakwah harus dengan ilmu. Kalau kita lihat di dalam dakwah-dakwah Nabi, Rasulullah selalu membaca ayat-ayat Al-Quran.
Jadi dakwah itu dengan ilmu, dengan Al-Quran. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Waktu itu di Mekah belum ada suruh perintah perang. Artinya suruh berjihad dengan Al-Quran, yakni suruh berdakwah dengan Al-Quran. Dalam kitab Hayatus Sahabah kita lihat Nabi kalau dakwah pasti beliau membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka dakwah itu dengan ayat-ayat Al-Quran bagi ulama. Tapi bagi orang awam dakwah gimana kan? Di dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan dua metode dakwah. Metode dakwahnya orang awam dan metode dakwahnya ulama. Dua-duanya harus dakwah. Tapi dakwahnya orang awam Allah contohkan dakwahnya Habib An-Najjar. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dia datang kepada kaumnya mengatakan, wahai kaumku ikutilah itu para utusan. Jadi dia tidak mengatakan ikut tidak, karena beliau merasa saya ini orang awam nggak punya ilmu. Maka dia dalam berdakwah, mari Pak silakan, di masjid sedang ada bayan, di masjid sedang ada ceramah, mari Pak silakan ke masjid. Itu dakwah orang umum, orang awam. Tapi kalau dakwahnya ulama, yaitu keluarga Fir'aun yang telah menyembunyikan imannya, dia sudah lama beriman, dia sudah dapat ilmu banyak dari Nabi Musa alaihissalam, ulama dia. Maka dia berkata kepada kaumnya, ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku ikutilah aku akan tunjukkan kamu jalan yang lurus. Kenapa? Karena beliau ulama. Orang yang punya ilmu, punya ulama, dalam dakwah dia pilih ikuti saya, yuk ikut saya. Tapi kalau awam, yuk ikut saya, kemana ikut kamu? Orang awam dia nyemula di masjid sedang ada pengajian, ada ceramah, ayo kita di masjid dengarkan pengajian. Dua-dua uslub, dua metode dakwah Allah jelaskan dalam, sehingga kita nggak punya alasan lagi. Saya ini orang awam nggak punya apa-apa, gimana bisa dakwah? Orang bisu aja bisa dakwah. Dakwah artinya ngajak. Dakwah tamah adalah azan, dan untuk azan tidak perlu dia harus mondok dulu. Untuk azan anak kecil pun bisa azan. Allah SWT mudahkan, Allah SWT berikan anugerah yang besar dakwah kepada kita. Dengan dakwah inilah maka umat ini menjadi umat yang terbaik, dan dakwah inilah kita diakui sebagai pengikut Nabi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ngaku sebagai pengikut Rasulullah setiap orang bisa, tapi di dalam ayat ini yang Allah terima, yang Allah akui sebagai pengikut Nabi adalah orang yang menjadikan jalan hidup Nabi sebagai jalan hidupnya, yaitu ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah SWT. Dan kita telah lama meninggalkan dakwah, maka kita tidak tahu caranya, maka perlu latihan, perlu belajar. Latihannya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, terserah berapa bapak punya waktu belajar dakwah. Dan ingat, Rasulullah SAW waktu hijrah ke Madinah, beliau menjadikan masjid sebagai sentral dakwah. Maka kalau mau belajar dakwah di masjid, iktikaf di masjid, buat amal di masjid. Dakwah tabligh ini bukan aliran, bukan partai, bukan organisasi. Dakwah tabligh perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika. Sebagaimana salat perintah Allah, zakat perintah Allah, dakwah perintah Allah. Maka hendaknya kita meneladani dakwah Nabi dengan risau, dengan fikir, dengan ilmu, dengan zikir juga, dengan akhlak. Kalau akhlak Nabi enggak dibatasi. Rasulullah sholat dibatasi oleh Allah. Rasulullah sholat 1 malam sampai kaki beliau bengkak. Maka Allah turunkan, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, kami menurunkan ke atas kamu Al-Quran bukan supaya kamu letih-letih, capek-capek seperti ini. Jangan sampai lama-lama berdiri sampai kakinya bengkak-bengkak. Yang biasa-biasa saja. Maka setelah itu Rasulullah mengurangi. 1 rakaat cuma 6 juz. 6 juz yang tadinya 1 rakaat mungkin 15 juz, 30 juz sampai kakinya bengkak. Maka setelah itu beliau kurangi, 1 rakaat cuma baca surah Al-Baqarah. 1 rakaat surah Al-Baqarah. Pernah sahabat ikut sholat di belakang Nabi pun gak kuat berdiri, pergi. Rasulullah SAW dermawan, orang datang meminta, Rasulullah punya dikasih, Rasulullah nggak punya sesuatu, lah kamu hutang dulu kepada siapa, nanti saya yang bayar. Allah tegur, dermawan ya dermawan, tapi jangan seperti itu. La tabsut kullal basti, jangan kamu buka tangan kamu dengan seluas-luasnya. Kalau punya ya kasih, kalau nggak punya ya bilang nggak punya. Jangan nyuruh orang yang minta-minta suruh hutang kemudian kamu yang bayar.
Rasul Allah SWT juga menahannya. Rasulullah SAW berdakwah, fikir risau, maka Allah turunkan ayat-ayat menghibur beliau. Jangan sedih ya sedih, tapi jangan keterlaluan. Tapi giliran akhlak tidak dicegah oleh Allah, tidak dibatasi. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya kamu berada di atas akhlak yang agung. Bebas setinggi-tingginya, enggak dibatasi, akhlak setinggi-tingginya. Karena itulah yang diperlukan oleh seorang dai adalah akhlak. Seorang dai akan sukses dalam dakwah kalau dia punya akhlak seperti akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, melalui peringatan Maulid malam ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk bisa lebih mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita niatkan sebagaimana Nabi kita dihantar untuk seluruh umat manusia di seluruh alam. Ketahuilah bahwa setiap daripada diri kita juga dihantar oleh Allah untuk seluruh umat manusia di seluruh alam. Kita bukan hanya untuk orang Pekanbaru, kita bukan hanya untuk orang Riau. Setiap kita begitu datang ke dunia, Allah Subhanahu wa taala hantar kita untuk orang Arab, untuk orang Ajam, untuk orang Eropa, untuk orang Amerika, untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia hingga hari kiamat. Maka hendaknya kita bawa apa yang Allah berikan. Inna washtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli diri dan harta orang beriman dengan jannah. Maka diri, waktu, harta bukan milik kita lagi, ini amanah, hendaknya kita gunakan untuk menolong Allah, maka Allah akan menolong kita. Bila kita menolong Allah, Allah akan tolong kita. Apabila Allah telah tolong kita, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Yang surkumullah fala ghalibalakum. Apabila Allah telah menolong kalian, tidak akan ada yang bisa menang ke atas kalian. Wa yang khudulkum, tapi apabila Allah tidak menolong kita, meninggalkan kita, maka siapa yang akan menolong kita? Dan Allah akan menolong kita apabila kita menolong Allah, yaitu menolong agama Allah, bawa agama ini ke seluruh alam. Dan caranya mudah, teman-teman kita ini, mereka alhamdulillah sudah pergi kemana-mana bawa agama. Kita tinggal ikut seperti mereka. Mudah-mudahan Allah SWT hantar kita untuk pergi seluruh alam, mendapatkan agama. Allah terima dakwah kita, terima taklim kita. Semoga Allah terima zikir ibadah kita, Allah terima akhlak kita. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan kita menjadi dai-dai yang akan bawa agama di seluruh alam sebagaimana anak para sahabat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmu Allah. Jazawwahu 'anna sayyidina Muhammadan wa huwa ahluh. Jazawwahu 'anna sayyidina Muhammadan wa huwa ahluh. Jazawwahu 'anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وذنب وخطيئة. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبين في قلوب عبادك أعزاء في أعينهم واجعلنا وجهاء في الدنيا والآخرة
الآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئ بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال يا ذا الجلال والإكرام بحرمة وجهك القديم ارزقنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل وسعة رزق ولا تعذبنا عليه إنك على كل شيء قدير اللهم إنا اجتهدنا أن نؤدب أولادنا فلم نقدر على تأديبهم فأدبهم لنا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم ارزقنا برهم اللهم اجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعل أولادنا من أوفر عبادك حظا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.